Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok Ferromagnetic Resonance. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang terhormat Pak Adam selaku dosen mata kuliah kemagnetan, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Di mana kelompok Ferromagnetic Resonance ada Albert Dava, Fadia, Sarah, dan saya sendiri Vika Dinda Kusumawardani. Outline yang akan kami bahas, yang pertama itu ada teori dasar, yang kedua ada prinsip pengukuran, dan yang ketiga itu ada contoh hasil pengukuran material yang sudah ada. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu teori dasar. Ferromagnetic resonance adalah fenomena resonansi yang terjadi pada material ferromagnetik di hadapan medan gelombang mikro. FMR berkaitan erat dengan perubahan arah magnetisasi dalam material ferromagnetik yang disebabkan oleh osilasi medan gelombang mikro. Studi FMR telah menyebabkan pengembangan banyak perangkat gelombang mikro, salah satunya adalah microwave. Nah, parameter yang paling penting untuk ferromagnetik itu dapat disimpulkan dengan metode resonansi ferromagnetik. Kurva penyerapan FMR dapat diperoleh dari persamaan H nu sama dengan G mu B dikali H, di mana H itu merupakan medan magnet luar. Dengan mengubah frekuensi atau medan magnet, sinyal FMR dapat dideteksi oleh medan magnet eksternal dan frekuensi seperti sinyal EPR. Selanjutnya, besaran garis penyerapan FMR itu tergantung pada lebar garis. Pada bentuk redaman tipe Bloch-Blombergen itu disebut dengan 1/T². Efek nonlinier untuk FMR ditunjukkan oleh hubungan antara presisi momen magnetik yang seragam. Eksitasi paramagnetik osilasi fonon yang tidak stabil menunjukkan interaksi magnetoelastis dalam sistem ferromagnetik. Perilaku ini disebut dengan magnetostriction. Nah, ini merupakan gambar contoh dari geometri dan orientasi relatif magnetisasi, kesetimbangan M, dan komponen-komponen medan magnet eksternal H untuk film tipis. Di sini ada H, medan magnet luar, terus ada juga M yang merupakan magnetisasi. Selanjutnya, data resonansi ferromagnetik dianalisis menggunakan ekspansi energi bebas yang serupa dengan yang digunakan. Di sini ada persamaan ET sama dengan EZ plus EA plus ED plus EX dan seterusnya, di mana EZ ini merupakan Zeeman, terus EA ini merupakan anisotropic magnetocrystalline, terus juga ada ED merupakan demagnetisasi, dan EX merupakan energi pertukaran ferromagnetik. Nah, ini ke bawah ini merupakan penurunan dari rumus ET. Nah, energi anisotropi magnetik muncul dari interaksi momen magnetic spin elektron dengan isi melalui coupling spin orbit. Di sisi lain, energi anisotropi diinduksi karena penataan atom lokal. Nah, medan demagnetisasi sebanding dengan perapatan kutub medan magnet. Pertukaran energi ini untuk film magnetis tipis tidak dapat diabaikan secara umum karena energi yang terkait kecil. Tapi energi pertukaran ini tidak dapat diabaikan untuk struktur multilayer atau antar lapisan. Selanjutnya, dalam konteks FMR pada material ferromagnetik multilapisan, energi pertukaran antar lapisan itu dapat mempengaruhi frekuensi resonansi dan sifat-sifat resonansi lainnya. Ketika medan gelombang mikro diterapkan pada material ferromagnetik multilapisan, momen magnetik di setiap lapisan mengalami precision. Energi pertukaran antar lapisan mempengaruhi hubungan antara precision momen magnet dalam lapisan-lapisan tersebut. Selanjutnya, interaksi energi pertukaran antar lapisan dapat menyebabkan pergeseran frekuensi resonansi FMR dalam material ferromagnetik multilapisan. Nah, pergeseran ini itu dapat diprediksi dan dijelaskan menggunakan model teoretis yang mempertimbangkan energi pertukaran antar lapisan. Selain itu, energi pertukaran antar lapisan juga dapat mempengaruhi amplitudo dan lebar spektrum resonansi dalam FMR pada material ferromagnetik multilapisan. Selanjutnya, data eksperimental dianalisis dengan menggunakan kepadatan energi magnetik. Untuk sistem yang terdiri dari lapisan N, magnetik dengan magnetisasi jenuh, MS dengan ketebalan lapisan yaitu Ti. Kepadatan energi magnetik untuk struktur multilapisan nanoskala adalah energi persatuan luas permukaan yang dapat dituliskan di samping ini. Yang dimana θi adalah sudut dari polarisasi MS terhadap sumbu Z dan Pi adalah sudut azimut terhadap sumbu X pada bidang film. Pada istilah pertamanya adalah energi Zeeman, istilah kedua dan ketiga sesuai dengan energi magnetokristal pertama dan kedua masing-masing. Lalu energi ini disebabkan oleh medan demagnetisasi dan energi anisotropi tegak lurus yang diinduksi. Secara kualitatif, energi ini memiliki ketergantungan sudut yang sama terhadap normal film. Istilah energi magnetokristal kedua dapat diabaikan untuk sebagai besar sistem ferromagnetik dua istilahnya terakhir menggambarkan interaksi bilinear dan di kuadratik lapisan ferromagnetik melalui pengisi non-magnetik melalui energi konduksi. Yang dimana A dan B merupakan kosasa coupling bilinear dan bikuadratik masing-masing. A dapat menjadi negatif atau positif, itu tergantung pada interaksi antiferromagnetik masing-masing. Penyusun magnetisasi lapisan tetangga terdekatnya atau lapisan terdekat dari itu adalah secara antiparalel atau tegak lurus. Dan paralel merupakan keadaan energi yang menguntungkan untuk nilai negatif atau positif dari D-nya.
Lalu pada sistem coupling pertukaran ini terletak dalam medan magnet eksternal, yaitu momen magnetnya dalam setiap lapisan. Ekspresi teoritisnya yang sesuai dapat diturunkan untuk mendapatkan parameter magnetik untuk susceptibilitas AC-nya. Untuk persamaan gerak persepsi untuk magnetisasi lapisan tersebut dalam koordinat bola dengan istilah relaksasi tipe Blombergan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu 1 per gamma dm per dt sama dengan 1 per ti m per mi kali nabla mi e min m theta i pi per gamma t2 dikurang mz kurang mi per gamma ti. Terus jika i itu sama dengan 1 atau bilangan n-nya. Untuk matriks tersebut dapat dari setiap lapisan magnetik dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini. Angka 1, 2, 3 adalah sesuai untuk I kurang 1 dan I plus 1, di mana masing-masing omega sama dengan I per omega per gamma tambah 1 per gamma T2. Lalu kemudian hubungan dispersi untuk lapisan N, pertukaran ferromagnetik yang telah dihitung menggunakan matriks 2N kali 2N di sisi kiri persamaan pada di samping tersebut dapat dapatkan hasil gamma omega per gamma pangkat 2N ditambah C per 2N per 2. Yang dimana tuh di sini N adalah lapisan ferromagnetik untuk CO, C, dan lain-lain adalah konstanta yang terkait dengan hal tersebut. Persamaan dispersi untuk monolayer, trilayer, dan 5 lapisan diperoleh dari persamaan di atas. Lalu ada beberapa persamaan dispersi untuk monolayer yang dimana terdapat satu bahan yang merupakan lapisan magnetik dengan rumus omega per gamma pangkat 2 tambah CO sama dengan 0. Lalu untuk trilayers itu adalah terdiri dari 1 lapisan non-magnetik dan 2 lapisan magnetik. Yang dimana rumusnya omega per gamma pangkat 4 tambah C1 kali gamma omega per gamma pangkat 2 tambah CO sama dengan 0. Lalu ada 5 layers yang terdapat 3 lapisan magnetik dan 2 lapisan non-magnetik. Rumusnya sama seperti tadi, hanya saja pangkatnya yang dibedakan. Berikut adalah pangkat 6, pangkat pada C2-nya pangkat 4, dan pada C1-nya pangkat 2. Lalu pada multi-layer atau N-layer, N lapisan magnetik dan N1 itu berupa lapisan non-magnetiknya. Didapatkan dengan rumus ini. Selanjutnya, prinsip pengukurannya. Prinsip pengukuran dari FMR yang menggunakan alat FMR yaitu microwave, seperti gambar di samping. Spektrometernya adalah menerapkan medan magnet dan gelombang mikro ke suatu bahan ferromagnetik, lalu mengukur frekuensi respons dari material tersebut untuk melihat presisi magnetisasi. Nah, yang pertama langkahnya yaitu persiapan sampel. Nah, langkah pertama dalam pengukuran FMR adalah persiapan sampel ferromagnetik yang ingin diteliti. Sampel ini bisa berupa film tipis, partikel berukuran nano, multilayer, atau struktur lainnya. Persiapan sampel melibatkan teknik seperti deposisi fisik uap atau physical vapor deposition, sintesis kimia, dan metode lain yang sesuai. Pada tahap pertama ini, baik itu struktur, komposisi, dan orientasi kristal, sampel harus diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu persiapan alat dan penerapan medan magnet. Setelah sampel disiapkan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan rongga resonansi microwave, yaitu frekuensi yang ada pada rongga ditetapkan pada pita frekuensi tinggi. Lalu, menerapkan medan magnet dari elektromagnet pada sampel ferromagnetik dengan posisi sampel ditempatkan di antara kedua kutub. Kemudian, gelombang mikro yang dihasilkan oleh resonator gelombang mikro seperti GaN diodes, magnetron, klistron, atau yang lainnya ditembakkan ke dalam rongga resonansi. Medan magnet dan gelombang mikro tadi diterapkan pada sampel dengan arah, sudut orientasi, dan ukuran yang mendekati frekuensi resonansi material ferromagnetik. Bisa dimulai dari rentang tertentu. Hal itu dilakukan karena medan magnet memberikan torsi pada magnetisasi sampel sehingga momen magnet sampel berpresisi ke arah medan tersebut. Selanjutnya adalah pengukuran frekuensi resonansi. Setelah medan magnet dan gelombang mikro diterapkan pada sampel, langkah berikutnya adalah mengukur frekuensi respon atau frekuensi presesi magnetisasi sampel oleh detektor. Seperti contoh detektornya ada Schottky-Berer diode dan sebagai fungsi medan magnet. Bisa juga yang terukur amplitudenya untuk melihat presesi yang terjadi. Pengukuran frekuensi resonansi FMR biasanya dilakukan menggunakan teknik spektroskopi microwave. Dalam spektroskopi microwave, frekuensi medan magnet secara bertahap divariasikan dan mengukur intensitas absorpsi resonansi gelombang mikro, yang menimbulkan frekuensi presesi magnetik tentunya. Untuk setiap besarnya medan magnet, lalu saat frekuensi presesi magnetisasi mencapai frekuensi resonansi dari rongga, atau frekuensi resonansi rongga itu merupakan frekuensi presesi magnetisasi yang paling efisien, energi absorpsi dari microwave
pada sampel oleh medan magnet tadi menjadi maksimal, atau dalam kata lain terjadi penurunan sinyal terdeteksi yang dapat dilihat pada grafik absorpsi nantinya. Penurunan itu disebut sebagai kondisi resonansi. Selanjutnya, setelah kita melakukan penerapan atau pengukuran resonansi, kita lakukan analisis data untuk data pengukurannya, di mana data pengukuran yang diperoleh harus dianalisis yang melibatkan beberapa langkah. Seperti pertama, memproses data. Data pengukuran ini perlu diproses untuk mengurangi noise yang ada dan sinyal yang tidak diinginkan tentunya, karena bisa terjadi dari lingkungan yang masuk ke dalam detektor. Ini dapat melibatkan teknik pengolahan sinyal seperti averaging atau filtering. Selanjutnya, identifikasi frekuensi resonansinya. Pada titik resonansi FMR, terjadi perubahan dalam respon frekuensi sampel. Puncak atau peak pada spektrum ini diidentifikasi sebagai frekuensi resonansi FMR. Dari data frekuensi yang didapat tadi, bisa menemukan sifat intrinsik material, seperti anisotropi magnetiknya, besar medan magnetik yang efektif, redaman, magnetisasi dari material tersebut, dan juga rasio geomagnetik atau gamma bahan ferromagnetik tersebut. Untuk lebih jauh, data yang didapat tadi bisa digunakan untuk menyelidiki spin wave dan juga spin dynamicnya bagaimana. Selanjutnya, yang terakhir, kita bisa memodelkan secara numerik untuk memahami fenomena FMR secara lebih mendalam, dikarenakan biasanya data rentang frekuensi yang kita gunakan terbatas pada rentang tertentu, sehingga pemodelan numerik ini kita bisa menggunakannya untuk menjangkau frekuensi yang lebih jauh. Model ini dapat memperhitungkan parameter fisik dan geometri sampel untuk memperkirakan frekuensi resonansi dan karakteristik FMR lainnya. Berikut ini adalah gambarnya. Jadi memang dari microwave generator ada gelombang mikro masuk ke sini, ke dalam rongga. Kemudian rongga di sini kita taruh sampel tadi. Ini kan kedua kutub elektromagnetik. Jadi buat nyiptain medan magnet eksternal kita pakai elektromagnet 1, elektromagnet 2. Ini buat ngontrol seberapa besar ukuran medan magnet. Ini Hall probe tuh maksudnya kita tahu kan efek Hall buat ngukur seberapa besar sih medan magnet yang ada. Habis itu kita ukur di Gauss meter. Jadi ukurannya medan magnet itu dalam bentuk Gauss. Kemudian modulation coil ini adalah detektornya, ya, atau ya detektornya pun bisa seperti ini pakai Schottky diodes gitu kan, di mana nanti gelombang mikro balik lagi ke sini dan hasilnya di-log dan pada akhirnya bisa kita dapatkan di sebuah komputer. Inilah gambar yang merupakan rangkaian alur kerja dari FMR spektrometer untuk microwave. Oke, untuk bagian nomor 3 yaitu contoh hasil pengukuran material yang sudah ada. Nah, dalam pengukuran FMR ini banyak sekali penelitian yang dilakukan pada nanostruktural maupun dalam bentuk multilayer. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil pengukuran FMR dalam bentuk grafik EMR spektra dari amorphous ribbon, yaitu menunjukkan hasil medan magnet dan dP per dH-nya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh lagi dari multilayer dari SNO2 dan RZN atau bisa disebut CZF ya. Nah, di sini itu ada beberapa tebal dari CZF yang dijadikan yang dilakukan pengetesan. Ada yang tebal 249 nanometer, 83 nanometer, dan 42 nanometer. Sedangkan pada SNO2 tebalnya sama semua yaitu 46 nanometer. Nah, bisa kita lihat dari grafik ini pada geometri grafik yang tegak lurus dengan tebal CZF 249 nanometer yang bagian A ya, itu terlihat asimetris di mana terdapat peningkatan yang tajam pada sisi rendah, namun pada sisi medan tingginya itu peningkatannya cukup lambat. Nah, hal ini menunjukkan adanya anisotropi negatif. Nah, selanjutnya ini adalah grafik RT dari FMR spektra di SNO2 dan CZF yang tebalnya 249 nanometer dengan orientasi 0 derajat, 10 derajat, sampai 90 derajat bisa dilihat di grafiknya ya. Nah, pada grafik di samping bisa dilihat semakin besar sudut dari orientasinya, maka semakin terjal pula peningkatan medan tinggi. Lalu bisa kita lihat amplitude tertinggi pada medan tinggi ini diraih pada sudut orientasi di 30 derajat. Sedangkan pada sudut orientasi di bawah 30 derajat itu memiliki amplitude yang rendah gitu. Bisa dilihat di angka orientasi lebih dari 20 gitu. Resonansi tunggal hanya terjadi pada sudut orientasi lebih dari 20. Nah, di bawahnya itu memiliki peningkatan sisi medan tinggi yang cukup lambat gitu. Oke, next. Nah, ini hasil grafik dari sudut orientasi multilayer di 249 nanometer pada CZF ya terhadap upper B. Nah, upper B ini adalah perbandingan peak amplitudo bagian kiri dan kanan atau medan tinggi dan medan rendahnya.
Nah, yang sebelah kanan ini adalah grafik sudut orientasi multilayer, sama juga di CZF 249 nanometer, di titik A-nya, terus B-nya 83 nanometer, dan C-nya 42 nanometer terhadap medan resonansinya ya. Nah, berikut referensi yang kita ambil untuk membuat presentasi pada hari ini. Oke, kurang lebih ya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.